Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail Iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina li sunnatih. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat dan pemirsa yang saya hormati dan kami doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas bisa memaknai Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Namun di antara sekian yang wajib diketahui, yang wajib diimani, segalanya oleh kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya 4. 4 itu adalah Taurat kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Musa. Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad tentunya harus mengetahui, mempelajari, mengimani, dan juga bersandar kepada kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita ketahui sebanyak 114 surah, 30 juz. Ini adalah merupakan kitab suci yang secara mutlak kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus percaya secara penuh, karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang boleh dibilang absolut, yang kebenarannya tidak bisa dipungkiri lagi. Dan Al-Quran inilah di bulan Ramadan yang suci ini, dalam sejarah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam 17 Ramadan. Namun perlu kita ketahui bahwa Al-Quran turun tidak sekaligus. Namun ada pula Al-Quran dalam sejarahnya diturunkan sekaligus, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang dikatakan turun secara daf'atan wahidah. Allah turunkan sekaligus sesuai dengan jumlah yang ada di
Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah itu? Baitul Izzah boleh dibilang Sama'ud Dunya. Kemudian dari Sama'ud Dunya turun ke dunia. Ke dunia ke siapa? Yaitu diturunkannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam sejarah yang kita pelajari bahwa turunnya Al-Qur'an yang pertama kali yaitu adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah yang pertama Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada malam 17 Ramadan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul SAW dimulai dari ayat 1 sampai 5 yang diturunkan pada malam 17 Ramadan. Sehingga Ramadan disebut bulan Al-Quran atau disebut dengan Syahrul Quran karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya harus memahami bahwa kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diangkat sebagai rasul dan kemudian dijadikan sebagai panutan untuk umat manusia. Sebagaimana dalam ayatnya bahwa Nabi sebagai panutan bagi seluruh umat manusia, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk sebagai panutan umat, maka agar tidak salah dalam membimbing umat, agar tidak keliru dalam mengajar kepada umat, maka oleh Allah dibekali syariat yang kemudian syariat itu diajarkan kepada umat manusia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW dalam mengajarkan Islam kepada umatnya bukan berdasarkan karyanya, tetapi berdasarkan wahyu dari apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam kesehariannya tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dari malam tanggal 17 Ramadan itu adalah yang pertama, dan selanjutnya Allah turunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur hingga ayat Al-Quran itu berakhir dengan akhir ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah. Mengatakan bahwa Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman hidup, sebagai syariat yang datang dari Allah melalui malak Jibril alaihissalam yang diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
sudah dinyatakan sempurna. Sudah dinyatakan sempurna ajaran yang diberikan, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah sebagai pedoman yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Karena inilah dari seluruh aktivitas, dari seluruh kegiatan-kegiatan, baik dalam urusan keluarga, urusan beribadah, urusan bermasyarakat, urusan apapun, di situ telah tercermin dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hal ikhwal, Kanjeng Nabi itulah sebagai refleksi atau juga sebagai penampakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari manusia, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dalam suatu kesempatan ketika Bunda Siti Aisyah ditanyakan tentang bagaimana dalam menerapkan kehidupan Al-Quran sehari-hari, tinggallah melihat apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena khuluquhul Quran. Terdapat dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW itulah akhlak Al-Quran. Sehingga karena budi pekerti yang luhur itu, Allah pun kemudian memuji dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan terdapat dalam dirimu wahai Muhammad akhlak yang agung. Akhlak Nabi adalah cerminan daripada kehidupan yang bersandar kepada Al-Quran, yang bercermin kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang mulia, yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan kepada seluruh umat manusia, ini adalah sebagai syariat yang harus kita ikuti untuk mendapatkan keselamatan, selamat dunia dan juga selamat akhirat. Sa'adatun fid darain. Sa'adatun fid darain, kebahagiaan, keselamatan di dua tempat kehidupan manusia, hidup di dunia, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi fungsi diturunkannya Al-Quran di antaranya adalah untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Sa'adah fid darain ini dambaan manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hingga bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, tidak terlepas dia harus kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika awal atau abad awal beliau melaksanakan dakwah, beliau ketika berjuang, di saat itu dikatakan zaman jahiliyah, tetapi dengan bekal Al-Quran, dengan bekal Al-Quran itulah yang kemudian peradaban jahiliyah itu bisa dirubah oleh Kanjeng Nabi SAW. Karena apa? Al-Quran adalah bukan rekayasa Kanjeng Nabi, tapi betul itu adalah, kalau istilah kita, resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun peradaban menjadi peradaban yang berakhlakul karimah, dari peradaban zaman jahiliyah menuju peradaban yang penuh cahaya iman. Nah, karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya harus ingat pula terhadap apa yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi SAW, taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnat. Nah, telah aku tinggalkan kepadamu wahai umatku dua hal ini, yang apabila
kalian berpegang teguh kepada keduanya ini, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Dua yang menjadi peninggalan Rasul, yang harus dipedomani, yang harus diikuti, dan dijadikan sebagai pijakan hidup, yaitu adalah Al-Quran, wasunnati, dan sunnah-sunnah. Nah, sunnah Nabi, kita saat ini tidak bisa melihat langsung kepada Nabi memang. Tetapi bagaimana apa yang ditinggalkan oleh Nabi terekam, tercatat dalam hadis-hadis yang dapat kita pelajari dari berbagai buku-buku atau kitab-kitab hadis yang populer. Apa yang dijalankan oleh Rasul dalam kesehariannya bisa kita pelajari di kitab Sahih Bukhari, juga kitab hadis yang lain. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia, dengan adanya turunnya Al-Quran, kitab suci yang mulia, tidak ada tandingannya, bahwa orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, bahkan Al-Quran dari mulai dipelajari, dihafal, difahami, dan juga diamalkan, ini menjadikan orang mendapatkan keselamatan. Keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Yang tadi saya katakan sa'adatun fid dharain. Meraih suatu keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena memang Al-Quran adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi mereka yang belum beriman menjadi beriman, bagi mereka yang sudah beriman bisa meningkatkan kualitas imannya. Karena Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai syariat, ini adalah sebagai tuntunan kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran di sini bukan hanya petunjuk seseorang, orang yang belum beriman, seperti contohnya salah satu dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum beliau beriman, ketika beliau sudah saatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mendengarkan ayat suci Al-Quran justru yang dibaca oleh adiknya sendiri. Saat itu kemudian Sayyidina Umar mendapatkan hidayah dari Allah dengan mendengarkan ayat yang dibaca adiknya, yaitu surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Di sini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan untuk memberi manusia menjadi susah payah, tapi justru mengantarkan manusia untuk menjadi manusia yang beriman. Mereka setelah beriman menjadi orang yang meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaannya, hingga orang yang berpijak kepada Al-Quran itulah dia akan mendapatkan keselamatan. Di samping itu, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai perubahannya akan dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang kembali kepada Al-Quran, memaknai turunnya Al-Quran bukan semata-mata hanya dimaknai bahwa Al-Quran turun di alam dunia kepada Kanjeng Nabi, turun ke alam dunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian hanya sebagai bacaannya saja, tidak. Tetapi dipedomani, dipelajari dari mulai membaca. Mempelajari dari bacaannya saja sudah baik, bahkan memiliki nilai kebaikan yang berlipat ganda. Belum kemudian kalau mengajarkannya. Hingga dalam hadis Kanjeng Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Di sini menunjukkan bahwa kenapa orang yang mempelajari Al-Quran sebegitu luar biasa dipuji oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih. Keutamaan Al-Quran dibanding dengan kalam yang lain bagikan keutamaan makhluk dengan sang penciptanya. Tentunya tidak ada keseimbangannya, tidak levelnya untuk dibandingkan. Maka disinilah luar biasanya Al-Quran, hebatnya Al-Quran, keagungannya Al-Quran, sehingga siapapun yang terlibat di dalamnya ikut mendapatkan nilai keberkahan, ikut menjadi agung, ikut menjadi orang yang diangkat martabat atau derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran. Nah, maka di dalam Al-Quran Allah katakan bahkan Al-Quran itu sangat dahsyatnya, luar biasa. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Di situ Allah gambarkan betapa luar biasanya Al-Quran. Hingga kalau Al-Quran itu diturunkan di gunung, gunung akan tersungkur, hancur saking adanya rasa khasyatullah. Nah, Al-Quran di sini Allah turunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, dari sahabat kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai saat ini secara turun-temurun. Maka agungnya Al-Quran, salah satu mukjizatnya Al-Quran di sini adalah tidak bisa hilang begitu saja. Ada sedikit saja orang yang mencoba menghilangkan bagian daripada ayat-ayat Al-Quran, spontan saat itu pula bisa diketahui. Karena memang yang menjamin keaslian Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Bagaimana upaya Allah memelihara Al-Quran? Disinilah luar biasanya Al-Quran dibanding dengan yang lain. Banyak mungkin orang yang mengarang buku, punya buah karya, tetapi belum tentu hafal dengan buah karyanya. Tapi tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran. Disinilah upaya Allah untuk menjaga. Kalau di dalam Al-Quran Allah firmankan inna nahnu, di situ dengan menggunakan bentuk kalimah jamak. Disinilah yang harus kita pahami bahwa olehnya Allah memelihara Al-Quran tidak seorang diri, tetapi Allah melibatkan hambanya yang Allah karuniakan kepada mereka semua hamba-hamba itu kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Sehingga dari makhluk dan manusia pertama, manusia paripurna yang diberi karunia oleh Allah tanpa mampu membaca langsung menghafal, yaitu yang disebut Nabi Al-Ummi. Nabi Al-Ummi, Nabi yang tidak melalui proses belajar membaca, tapi Allah karuniai kemampuan untuk hafal Al-Quran. Nah, Al-Quran dari awal yang tersimpan di dalam qalbu Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara turun-temurun Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Dari sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'un tabi'in, terus saja seterusnya. Sampai saat ini tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran. Sehingga orang-orang yang hafal Al-Quran inilah sebagai penjaga Al-Quran di muka bumi. Sebagai satpamnya Al-Quran.
hingga Al-Quran tetap terpelihara, Al-Quran tetap tersimpan di dalam kolbu manusia karena Allah yang bertanggung jawab. Dan tidak sedikit orang yang kemudian menjadi hafal Al-Quran walaupun dia memang tidak mampu membaca secara baik. Karena banyak orang yang matanya buta tetapi diberi kemampuan oleh Allah untuk hafal Al-Quran. Tidak sedikit orang yang diberi karunia oleh Allah semacam itu. Inilah menunjukkan bahwa Al-Quran akan terus terpelihara. Maka terpeliharanya Al-Quran bukan sebatas untuk dalam bacaannya saja, tapi bagaimana Al-Quran bisa diamalkan, bisa dijadikan sebagai pedoman. Ini yang kita harus pahami, bahwa memaknai nuzul Quran, ketika Allah turunkan Al-Quran, di sini harus kita jadikan sebagai pedoman Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bukan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman sehari-hari, maka tidak akan diturunkan Al-Quran itu. Nah, karena memang Allah menghendaki agar kehidupan manusia ini selamat, sebagaimana dalam firman-Nya, wallahu yad'u ila darissalam. Nah, untuk mendapatkan keselamatan inilah Allah siapkan. Allah persiapkan, Allah siapkan apa itu? Syariat yang menuntunnya. Maka untuk memaknai nuzul Quran secara utuh, bukan semata-mata kita memahami malam 17 Ramadan sebagai malam nuzul Quran saja, tapi bagaimana memaknai Al-Quran yang diturunkan secara utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi pedoman bagi umat manusia ditandai dengan akhirnya ayat itu. Akhirnya ayat yang terakhir, disitulah yang menunjukkan bahwa telah sempurna ajaran yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Islam yang syariatnya dituangkan dalam Al-Quran, inilah agama yang sempurna. Agama yang sempurna yang kemudian mereka kalau mengikuti kepada agama yang sempurna ini akan menjadi selamat. Karena apa? Keselamatan dan kesempurnaan ini karena sudah diberi petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran yang merupakan kebenaran yang absolut, kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Selain kita percaya bahwa Al-Quran sebagai bagian daripada rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah kita iman kepada Al-Quran. Olehnya kita mengimani, kita jadikan Al-Quran itu pedoman hidup adalah seutuhnya, bukan sebagian-sebagian. Namun kita juga menyadari bahwa sebagai umat manusia tidak sempurna. Tetapi sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semaksimal mungkin. Karena kita sebagai manusia, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu adalah tidak mungkin manusia secara mutlak melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran secara utuh, karena kita bukan nabi. Maka disinilah ada ayat dari Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, semaksimal mungkin sesuai dengan kadar kemampuan kita dalam menjalani syariat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW yang dituangkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memaknai nuzul Quran ini dengan baik
dan kita mendapatkan berkahnya dari Al-Quran, dan kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama Al-Quran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.